Pernah dengar soal serangkaian kematian yang aneh, tragis, dan kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi ternyata semuanya punya satu benang merah. Sebuah makam kuno yang baru aja dibuka. Oke, mari kita bongkar misteri yang udah bikin dunia penasaran selama 100 tahun ini. Cerita ini kita mulai dari si penyandang dana ekspedisi, Lord Carnarvon. Cuma beberapa bulan setelah makam dibuka, dia meninggal. Penyebab resminya sih gigitan nyamuk. Tapi masa iya sesederhana itu? Rasanya kok aneh ya? Gak lama kemudian, George J. Gould, seorang hartawan Amerika yang cuma mampir buat lihat-lihat makam itu, tiba-tiba jatuh sakit terus meninggal karena pneumonia. Polanya mulai kelihatan kan? Bahkan, saudara tiri Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, nggak luput. Dia meninggal karena infeksi darah atau sepsis, itu loh reaksi ekstrim tubuh pas kena infeksi, dan anehnya, pemicunya cuma prosedur gigi yang super sepele. Aneh banget. Terus ada Sir Archibald Douglas Reed, seorang radiolog. Nah, tugas dia ini buat ngintip isi muminya pakai sinar X. Nggak lama setelah dia melihat rahasia sang Firaun, dia ikut meninggal juga karena penyakit misterius. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? Apa ini semua cuma kebetulan yang luar biasa? Atau jangan-jangan ada kekuatan gelap yang dilepaskan dari tempat peristirahatan seorang raja? Nah, untuk memahaminya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Jauh sebelum jadi legenda kutukan, Tutankhamun itu seorang penguasa beneran, seorang Firaun. Tapi, siapa sih dia sebenarnya? Nah, yang perlu kita ingat, Firaun itu bukan nama ya, tapi gelar. Miriplah kayak raja atau kaisar. Gelar ini nunjukin seorang pemimpin yang dianggap sebagai jembatan antara para dewa dan manusia. Penting banget posisinya. Hidup Tutankhamun ini singkat tapi penuh drama. Bayangin, dia naik tahta pas masih kecil banget, umur 9 tahun. Dia juga menolak revolusi agama ayahnya yang kontroversial, terus meninggal secara misterius di usia muda. Ironisnya, karena dia meninggal mendadak, dia dikubur buru-buru. Justru itu yang bikin makamnya selamat dari penjara selama ribuan tahun. Dan ya, selama lebih dari 3.000 tahun, makamnya itu tersembunyi, seakan menunggu untuk ditemukan. Kisah penemuannya sendiri, wah, nggak kalah dramatis dari kehidupan rajanya. Coba bayangin deh, tegangnya kayak apa. Udah bertahun-tahun nyari nggak ketemu apa-apa, Howard Carter dikasih satu kesempatan terakhir. Lord Carnarvon udah bilang, ini musim terakhirmu. Dan tepat di saat itu juga, timnya nemuin satu anak tangga yang terkubur. Anak tangga yang mengarah ke penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Apa yang mereka temukan di dalam itu benar-benar bikin melongo. Ini bukan makam kosong yang udah dijarah, tapi sebuah kapsul waktu yang bisa dibilang masih utuh. Ribuan benda, dari perabotan sampai kereta perang. Dan tentu saja, topeng kematian emas yang sekarang jadi ikon Mesir kuno. Ini kayak kita dikasih jendela langsung ke dunia seorang Firaun. Tapi di tengah semua kemegahan itu, sebuah cerita yang jauh lebih kelam mulai berbisik. Rasa gembira karena penemuan besar ini cepat banget berubah jadi rasa takut waktu orang-orang yang berhubungan sama makam itu mulai meninggal satu persatu. Mulai deh beredar rumor soal tulisan di dinding makam. Sebuah peringatan yang serem banget. Walaupun para sejarawan sekarang banyak yang ragu tulisan ini beneran ada, tapi ya, legendanya udah terlanjur menyebar kayak api dan jadi bahan bakar utama buat cerita kutukan Firaun. Dan inilah yang benar-benar bikin legenda itu meledak. Kematian-kematian ini terjadi beruntun. Cuma dalam beberapa tahun setelah makam dibuka, daftarnya terus nambah. Setiap ada berita kematian baru, publik makin yakin, wah, ini beneran bukan kebetulan. Oke, sekarang mari kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Ada 3 teori utama yang coba ngejelasin rentetan kejadian tragis ini. Yuk kita lihat satu-satu. Di satu sisi, ada gagasan soal kutukan mistis. Ini didukung sama pertanda-pertanda aneh kayak burung kenari milik Carter yang dimakan ular kobra, simbol pelindung Firaun. Di sisi lain, ada penjelasan ilmiah bahwa makam yang disegel ribuan tahun bisa jadi sarang jamur atau bakteri mematikan. Masuk akal juga. Dan teori ketiga yang paling simpel. Ini semua cuma kebetulan yang digoreng sama media biar jadi cerita sensasional. Sekarang, mari kita lihat salah satu bukti paling kuat yang melawan gagasan kutukan ini. Angkanya 0. Jadi, apa maksudnya 0? Gini, sebuah studi ilmiah pernah membandingkan umur orang-orang barat yang terlibat dengan makam sama yang enggak. Hasilnya,
Nggak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Gampangnya, mereka yang masuk ke makam nggak meninggal lebih cepat dari orang pada umumnya. Dan ini mungkin bukti yang paling telak. Howard Carter, orang yang pertama kali membuka segel, yang pertama menghirup udara makam setelah 3.000 tahun, dia malah hidup 17 tahun lebih lama dan meninggal karena sebab alami. Kalau beneran ada kutukan, kok dia dilewatin? Pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan yang sama. Apakah ini murka Firaun, makam yang beracun, atau sekedar sebuah cerita yang terlalu bagus untuk dilupakan? Bukti ilmiah sih jelas menunjuk ke arah kebetulan, tapi legenda kutukan ini tetap hidup kan? Mungkin karena ini menyentuh sesuatu yang dalam di diri kita. Rasa takjub pada masa lalu dan juga rasa takut pada hal-hal yang nggak kita ketahui.